Hari ini kita ada acara spesial. Kalau biasanya kita ngomongin tentang target produksi, efisiensi, atau kualitas gula, tapi kali ini kita punya topik yang menarik, yaitu limbah dan risiko lingkungan. Bersama kami saat ini Bapak Arwan Agustulus Widodo, selaku Asisten Manajer Bagian Pengolahan Pabrik Gula Jatiroto. Beliaulah yang selama ini mengawasi secara langsung pengelolaan limbah di Pabrik Gula Jatiroto. Selamat sore, apa kabar Pak Arwan? Selamat sore Mbak Rona, selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini kita ada di unit pengolahan limbah cair PG Jatiroto. Menurut Pak Arwan, ini apa sih Pak yang dimaksud dengan limbah itu sebetulnya? Apakah yang mereka ini memiliki nilai ekonomis atau yang sudah tinggal dibuang aja nggak ada nilainya itu sudah termasuk limbah? Ya, baik. Begini, jadi kalau kita bicara limbah, sebenarnya limbah yang dihasilkan dari pabrik gula merupakan produk samping dari kegiatan operasional produksi. Di pabrik gula itu ada 3 jenis, Mbak Rona. Ada limbah cair, limbah padat, dan limbah udara. Kemudian ada satu lagi yaitu limbah B3. Nah, kali ini kita berada di unit pengolahan limbah cair, yang mana untuk mengolah semua limbah yang dihasilkan yang berupa cair sebelum dibuang ke lingkungan sekitar atau ke sungai. Kemudian limbah padat yang dihasilkan adalah limbah blotong dan abu. Kemudian limbah gas yang dihasilkan berupa emisi yang dikeluarkan oleh cerobong boiler maupun genset. Sedangkan limbah B3 yang dihasilkan dari pabrik gula berupa oli bekas, aki bekas, dan sisa-sisa bahan kimia yang dihasilkan dari lab. Itu Mbak Rona. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak Arwan untuk limbah dari pabrik gula Jatiroto ini. Kalau kita membicarakan untuk kuantitas, kapasitas, dan proses untuk blotongnya itu kira-kira berapa ton Pak per hari yang dihasilkan untuk periode puncak giling selama kurun waktu 24 jam. Dan untuk truknya itu kira-kira berapa truk dalam 24 jam? Apakah volume dari blotong itu bisa diminimalisir? Ya, jadi untuk blotong yang dihasilkan kurang lebih 300 ton, sedangkan untuk abu ketel kurang lebih 160 ton. Nah, itu kalau kita bayangkan, ilustrasikan sebanyak 45 rit untuk blotong, sedangkan untuk abunya sebanyak 26 rit. Nah, ini tentunya jumlah yang cukup besar. Kalau kita mau mengurangi jumlah blotong dan abu, tentunya juga harus meningkatkan kebersihan dari tebu itu sendiri. Karena apa? Blotong merupakan kotoran-kotoran yang terbawa dari kebun yang harus dipisahkan supaya nanti proses produksi gula di dalam pabrik bisa semakin baik. Kalau kotoran-kotorannya tidak dihilangkan, artinya kotoran itu masih terikut ke proses, nanti juga akan mempengaruhi kualitas gula yang dihasilkan. Untuk pemanfaatan blotong, ketel, dan proses pengolahannya itu seperti apa? Oke, jadi blotong selama ini kita manfaatkan sebagai pupuk organik. Kita tampung di lokasi HCU yang sudah disiapkan, kemudian nanti akan dicampur dengan tanah yang ada di HGU bisa menjadi pupuk organik. Sedangkan untuk abu juga bisa digunakan sebagai pupuk organik, namun jumlahnya tidak sebanyak blotong. Kalau pemanfaatan lain yang lebih luas, kami masih mempelajari apakah nanti blotong maupun abu ini bisa digunakan menjadi produk-produk lain yang bisa memberikan nilai ekonomis maupun bisa memberikan manfaat yang positif kepada PG maupun masyarakat sekitar. Kita beralih ke dampak sosial dan respon perusahaan. Apakah dalam beberapa tahun terakhir ini ada komplain Pak dari masyarakat sekitar tentang limbah dari pabrik gula Jatiroto? Dan kontribusinya pabrik terhadap masyarakat, apakah ada dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, tentunya kami sebagai pabrik pasti menerima banyak masukan, keluhan, dan bahkan laporan-laporan yang berisi tentang keluhan terhadap pengelolaan limbah dari pabrik. Baik itu limbah cair, limbah gas, maupun limbah padat. Nah, tentunya kami akan terus berkoordinasi dengan
lembaga-lembaga terkait, baik itu lembaga desa maupun lembaga pemerintahan, untuk segera mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, supaya kami terus untuk meningkatkan pengelolaan limbah yang ada di pabrik dan meminimalkan terjadinya komplain maupun dampak-dampak terhadap masyarakat sekitar. Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu warga sekitar yang terdampak pengelolaan limbah, dan kami berharap tentunya ke depan ini menjadi suatu pelajaran bagi kami untuk selalu meningkatkan pengelolaan limbah, sehingga di tahun-tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi keluhan maupun komplain terhadap warga sekitar PG Jatiroto. Untuk teknologi risiko dan pemantauan, apakah ada skenario darurat Pak jika di tengah-tengah periode puncak giling mesin pengelola limbah tiba-tiba mati atau breakdown? Jadi untuk sarana pengelolaan limbah kita pasti memiliki cadangan. Nah, itu memang disiapkan manakala terjadi kerusakan atau kendala pada peralatan yang sedang berjalan. Contoh misalkan kita punya 2 pompa untuk limbah, 2 pompa ekualisasi. Nah, jika satu pompa rusak, tentunya masih ada pompa yang satunya. Sambil menunggu perbaikan dari pompa satu ini, kita akan menggunakan pompa cadangan. Sama dengan alat-alat lainnya yang terkait dengan pengelolaan limbah, baik limbah cair, gas maupun limbah padat. Kami mengantisipasi terjadinya kendala-kendala peralatan sarana pengelolaan limbah yang ada. Jangan sampai alat-alat pengolah limbah ini tidak berfungsi sama sekali, yang nanti akan berdampak terhadap lingkungan sekitar pabrik. Untuk kepatuhan, reputasi, dan visi ke depan, itu untuk proper dari Kementerian LHK kita ada di peringkat berapa Pak? Ya, jadi terkait dengan proper, PG Jatiroto ini sejak 3 tahun yang lalu sudah berada di tingkat biru untuk proper. Artinya apa? PG Jatiroto sudah memenuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi meskipun kita sudah mencapai proper biru, untuk pelaksanaan teknis di lapangan kita juga harus tetap waspada, jangan sampai terjadi komplain warga sekitar yang ada di PG Jatiroto. Jadi tentunya meskipun proper biru harus tetap ditunjang dengan pelaksanaan pengelolaan limbah yang benar-benar baik. Nah, ini terakhir Pak Arwan, apa harapan dan komitmen nyata pabrik terhadap masa depan pengelolaan limbah? Ya, harapan kami bahwa pengelolaan limbah di PG Jatiroto semakin lebih baik ke depannya. Tidak ada lagi komplain-komplain maupun keluhan dari warga sekitar. Kemudian program-program peningkatan CSR akan tetap bisa dilaksanakan, akan semakin meningkat di tahun-tahun yang akan datang, sehingga warga sekitar pabrik ini benar-benar merasakan dampak positif terhadap keberadaan PG Jatiroto. Begitulah untuk topik mengenai limbah dan risiko lingkungan kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. PG Jatiroto kembali juara.